Jadi, kenapa sih otak kita bisa terus sibuk tanpa henti? Kenapa kita selalu merasa kayak ada banyak hal yang harus dipikirkan, bahkan pas lagi santai? Sebenarnya, ini semua ada hubungannya sama cara kerja otak kita. Tapi masalahnya, kalau kita nggak pernah kasih jeda ke otak, dia bakal terus-terusan beroperasi tanpa henti. Dan inilah yang bikin kita sering merasa capek, stres, atau malah overthinking tentang hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Coba deh pikirin ini. Kapan terakhir kali kalian benar-benar duduk diam? Menikmati momen, tanpa mikirin apa-apa, tanpa cek HP, tanpa khawatir soal kerjaan, tanpa buru-buru mikirin tugas berikutnya? Buat banyak orang, momen kayak gitu hampir nggak pernah ada. Begitu ada waktu luang, yang pertama kita lakukan adalah cari distraksi. Buka HP, cek media sosial, nonton video pendek, atau sekadar scrolling tanpa tujuan. Menurut penelitian dari American Psychological Association, APA, sekitar 70% orang mengalami stres karena merasa pikirannya terlalu penuh. Ini nunjukin kalau kebanyakan dari kita hidup dengan otak yang terus bekerja tanpa henti. Dan lebih mengejutkan lagi, penelitian dari Harvard University nemuin kalau manusia menghabiskan hampir 47% waktunya dalam keadaan mind wandering, alias pikirannya melayang ke tempat lain saat sedang melakukan sesuatu. Jadi, hampir separuh hidup kita dihabiskan dengan mikirin hal-hal yang bukan yang sedang kita lakukan saat ini. Akibatnya, kita sering kehilangan fokus, gampang terdistraksi, dan merasa kelelahan mental. Bahkan menurut studi dari National Institute of Mental Health, beban pikiran yang terlalu berat bisa meningkatkan risiko gangguan kecemasan dan depresi. Dan di era digital ini, fokus kita makin kacau. Data dari Global Web Index nunjukin kalau rata-rata orang ngecek HP 58 kali sehari. Bayangin, berarti hampir setiap beberapa menit sekali kita terdistraksi sama notifikasi atau media sosial. Dan itu bikin otak kita makin sibuk. Tapi sebenarnya, bukan cuma karena kebiasaan digital kita aja yang bikin otak selalu sibuk. Ada beberapa faktor lain yang juga berperan besar seperti 1. Otak kita punya mode default. Kalian pernah nggak lagi nyetir atau jalan kaki sendirian, tiba-tiba otak kalian jalan sendiri mikirin hal-hal random, atau lagi mandi, tiba-tiba keinget kejadian memalukan dari 5 tahun lalu? Ini karena otak kita punya yang namanya Default Mode Network, DMN, yaitu kondisi ketika otak tetap aktif, meskipun kita nggak lagi ngapa-ngapain. Dalam mode ini, pikiran kita sering mengembara ke masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, atau malah menganalisis hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Menurut penelitian, saat kita diam tanpa distraksi, otak malah makin aktif mikirin berbagai hal. Ini juga yang bikin kita sering susah tidur, karena begitu tubuh diam, otak malah sibuk kemana-mana. 2. Terlalu banyak informasi yang masuk di zaman sekarang. Kita dikelilingi oleh informasi dari berbagai arah. Media sosial, berita, notifikasi, chat dari teman, email kerja, dan lain-lain. Bahkan tanpa kita sadari, otak kita terus menyerap dan memproses semuanya. Bayangin kayak HP yang kebanyakan aplikasi jalan di background, lama-lama performanya jadi lemot kan? Nah, otak kita juga begitu. Semakin banyak informasi yang kita konsumsi, semakin sulit buat memilah mana yang penting dan mana yang cuma sampah informasi. Akibatnya, kita gampang terdistraksi, susah fokus, dan merasa pikiran terus sibuk. Padahal sebenarnya, kita nggak harus mikirin semuanya sekaligus. 3. Kebiasaan multitasking yang berlebihan dulu. Kita sering dengar kalau multitasking itu bagus, bisa bikin produktif, bisa menyelesaikan banyak hal sekaligus. Tapi ternyata, penelitian terbaru justru menunjukkan sebaliknya. Multitasking bikin otak kita lebih cepat lelah, dan bahkan menurunkan kualitas kerja. Ketika kita berpindah dari satu tugas ke tugas lain dengan cepat, otak harus bekerja ekstra buat menyesuaikan diri. Ini ibarat buka banyak tab di browser sekaligus. Lama-lama, sistemnya jadi lemot, dan nggak bisa fokus ke satu hal dengan maksimal. Dan yang lebih parah, kebiasaan ini bikin kita sulit menikmati momen. Saat makan, kita malah sibuk scrolling. Saat ngobrol sama teman, kita malah sambil balas chat. Hasilnya, kita selalu merasa sibuk, tapi nggak pernah benar-benar hadir di saat ini. 4. Rasa takut ketinggalan, FOMO. Pernah nggak kalian merasa harus selalu update dengan tren terbaru? Atau merasa cemas kalau nggak segera balas chat dari seseorang? Ini adalah efek dari FOMO, Fear of Missing Out. Ketakutan kalau kita bakal ketinggalan sesuatu kalau nggak terus mengikuti perkembangan informasi. Masalahnya, di dunia digital sekarang, informasi itu nggak ada habisnya. Setiap hari ada berita baru, tren baru, gosip baru, hal viral baru.
Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjebak dalam siklus di mana otak kita terus-terusan sibuk mencerna hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting buat hidup kita. Kelima, kecenderungan untuk selalu khawatir. Salah satu alasan utama kenapa pikiran kita sering sibuk adalah kecenderungan manusia buat selalu mengkhawatirkan sesuatu. Kadang kita sibuk mikirin kesalahan masa lalu, merasa malu atau menyesal atas sesuatu yang udah terjadi. Di lain waktu, kita sibuk mencemaskan masa depan. Takut gagal, takut nggak cukup baik, takut nggak bisa mencapai target yang kita inginkan. Padahal, kalau kita pikir-pikir lagi, 90% dari hal-hal yang kita khawatirkan sebenarnya nggak pernah terjadi. Tapi karena otak kita secara alami cenderung fokus ke hal-hal negatif. Ini disebut negativity bias dalam psikologi. Kita jadi sering terjebak dalam lingkaran kekhawatiran yang nggak ada habisnya. Pikiran yang terlalu sibuk bukan cuma bikin kita lelah secara mental, tapi juga punya efek besar ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan fisik, emosional, sampai produktivitas. Dan seringkali, kita nggak sadar kalau penyebab utama dari stres atau kelelahan kita bukan karena aktivitas fisik, tapi karena otak yang bekerja tanpa henti. Coba bayangin, dari bangun tidur sampai tidur lagi, otak kita terus-terusan berpikir. Bahkan saat mau istirahat, otak tetap sibuk, mikirin tugas, pekerjaan, masalah pribadi, atau bahkan hal-hal kecil yang nggak penting. Lama-lama, ini bisa menimbulkan dampak negatif ke hidup kita. 1. Sadari dan akui bahwa pikiranmu terlalu sibuk. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah adalah menyadari bahwa masalah itu ada. Kadang kita nggak sadar kalau otak kita terlalu sibuk. Kita cuma merasa gampang lelah, gampang cemas, atau sulit menikmati hidup tanpa benar-benar tahu penyebabnya. Jadi coba tanya ke diri sendiri, apakah aku sering merasa otak nggak bisa berhenti berpikir? Apakah aku sering merasa sibuk tapi nggak benar-benar produktif? Apakah aku sulit menikmati momen saat ini karena terlalu banyak hal yang berkecamuk di kepala? Kalau jawabannya iya, berarti kamu memang perlu mulai melatih otak supaya lebih tenang. Dan tenang aja, ini bukan sesuatu yang mustahil. 2. Latih fokus dengan teknik mindfulness. Salah satu cara paling ampuh untuk mengatasi pikiran yang terlalu sibuk adalah mindfulness. Mindfulness adalah praktik memusatkan perhatian pada momen saat ini, tanpa terjebak dalam pikiran masa lalu atau masa depan. Caranya sederhana. Ambil napas dalam-dalam, lalu sadari sensasi udara masuk dan keluar dari hidung. Perhatikan sekitar, warna, suara, aroma, dan hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Jangan menghakimi pikiranmu. Kalau tiba-tiba kepikiran kerjaan atau masalah, cukup sadari, lalu kembali fokus ke momen sekarang. Kamu bisa melatih mindfulness dengan meditasi, berjalan tanpa distraksi, atau bahkan sekadar makan dengan penuh kesadaran, tanpa sambil scrolling HP. Studi dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa mindfulness bisa mengurangi kecemasan, meningkatkan fokus, dan membantu otak lebih rileks. Jadi makin sering kita melatih ini, makin mudah kita mengendalikan pikiran. 3. Batasi konsumsi informasi yang berlebihan. Salah satu alasan kenapa otak kita terlalu sibuk adalah karena kita terlalu banyak menerima informasi setiap hari. Coba perhatikan, setiap pagi kita langsung buka HP dan dicekoki berita, notifikasi, media sosial, email, dan lain-lain. Sepanjang hari, kita terus-terusan lihat update dari berbagai sumber tanpa benar-benar butuh informasi itu. Malam sebelum tidur, kita masih scroll media sosial atau nonton video sampai otak kita penuh dengan stimulasi. Nggak heran kalau akhirnya otak kita nggak pernah benar-benar beristirahat. Solusinya? Kurangi konsumsi informasi yang nggak perlu. Pasang batasan waktu buat cek HP. Misalnya, jangan buka media sosial sebelum jam 9 pagi. Unfollow atau mute akun-akun yang nggak memberi manfaat. Kurangi berita negatif, kamu tetap bisa update informasi, tapi nggak perlu baca setiap detailnya sepanjang hari. Sediakan waktu tanpa layar. Setidaknya 30 menit sebelum tidur, jauhi HP atau laptop, supaya otak bisa mulai tenang. Dengan mengurangi asupan informasi yang nggak perlu, kamu bakal merasa lebih ringan. Dan nggak gampang overstimulated. 4. Tulis pikiranmu supaya tidak menumpuk di kepala kadang. Otak kita sibuk bukan karena terlalu banyak hal yang harus dilakukan, tapi karena terlalu banyak hal yang kita pikirkan tanpa kita catat. Coba deh, mulai biasakan menulis jurnal atau to-do list. Kalau kamu banyak tugas,
Tulis semuanya di satu tempat, supaya otak nggak perlu terus mengingatnya. Kalau kamu lagi banyak pikiran, luangkan 5-10 menit buat nulis semua yang ada di kepala, tanpa aturan. Ini disebut brain dump, dan ini cara yang ampuh buat mengurangi beban mental. Kalau kamu merasa cemas, coba tulis hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak bisa kamu kendalikan. Ini bakal bantu otak memilah mana yang perlu dipikirkan dan mana yang enggak. Menulis itu kayak mentransfer sebagian beban dari otak ke kertas. Setelahnya kamu bakal merasa lebih ringan. 5. Terapkan teknik satu hal pada satu waktu. Multitasking sering dianggap keren, tapi faktanya itu justru bikin otak makin sibuk dan kehilangan fokus. Menurut penelitian dari Stanford University, orang yang sering multitasking justru lebih sulit berkonsentrasi dan lebih gampang stres dibanding mereka yang fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Jadi coba latih diri untuk melakukan satu hal dalam satu waktu. Single tasking. Misalnya, kalau sedang makan, ya makan. Jangan sambil scrolling HP. Kalau sedang mengerjakan tugas, fokus sampai selesai sebelum pindah ke tugas lain. Kalau sedang ngobrol dengan seseorang, benar-benar hadir dalam percakapan itu tanpa terganggu HP atau pikiran lain. Mungkin awalnya susah, tapi semakin sering dilatih, semakin mudah bagi otak untuk tetap fokus dan nggak terlalu sibuk dengan banyak hal sekaligus. Keenam, lakukan mindful break setiap hari. Kadang, kita terus bekerja atau berpikir tanpa memberi otak kita waktu istirahat yang cukup. Makanya penting banget untuk menyisihkan waktu buat mindful break. Istirahat sejenak yang benar-benar berkualitas. Beberapa contoh mindful break yang bisa kamu coba. 5 menit, duduk diam, sambil menghirup udara segar. Jalan kaki, tanpa membawa HP, stretching ringan, sambil fokus pada pernapasan. Jangan anggap istirahat ini sebagai buang-buang waktu, justru dengan memberi waktu otak buat istirahat, kita jadi lebih produktif dan lebih bisa berpikir jernih. Ketujuh, bangun rutinitas malam yang menenangkan. Banyak orang nggak sadar kalau cara mereka menghabiskan waktu sebelum tidur sangat berpengaruh ke kualitas istirahat mereka. Coba buat rutinitas malam yang lebih tenang, seperti matikan notifikasi HP 30-60 menit sebelum tidur. Baca buku ringan atau dengarkan murotal Quran. Lakukan latihan pernapasan atau doa sebelum tidur. Pastikan kamar nyaman, gelap, dan bebas dari gangguan. Dengan membangun kebiasaan ini, otak bakal lebih mudah masuk ke mode istirahat, dan tidurmu akan jauh lebih nyenyak. Si pikiran yang terlalu sibuk itu butuh latihan dan kebiasaan yang konsisten. Tapi, bukan berarti nggak bisa dilakukan. Mulai dari menyadari pola pikir kita, melatih mindfulness, membatasi konsumsi informasi, menulis jurnal, menghindari multitasking, mengambil mindful break, sampai membangun rutinitas malam yang sehat. Semua ini adalah langkah-langkah yang bisa membantu kita mendapatkan ketenangan mental yang lebih baik. Jadi mulai sekarang, coba pilih salah satu langkah di atas. Dan langsung praktikkan. Kira-kira mana yang paling cocok buat kamu? Kalau video ini bermanfaat, boleh banget di-like dan share ke teman-teman yang mungkin butuh. Dan kalau kalian pengen lebih banyak tips seputar self-improvement, jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!